Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama trader militan ya, kawan-kawan. Sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Amin. Oke, masih melanjutkan tentang modal eksperimen ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dijelaskan ya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan ya kawan-kawan. Sebelum kita lanjut ke modal yang besar, alangkah baiknya gunakan dengan modal eksperimen dulu, yaitu di bawah 1.400.000 kan, itu modal eksperimen yang kemarin sudah saya jelasin. Di modal eksperimen juga yang part pertama ya kan saya sudah menjelaskan. Di modal eksperimen itu taruhannya luar biasa banget, yaitu hasil belajar kita. Kemudian fundamentalnya pengendalian diri, kesabaran, dan juga yang lainnya yang kemarin sudah saya jelasin. Dan di sini saya mencoba lagi ya menjelaskan tentang poin penting yang mungkin kawan-kawan lupa. Makanya kenapa sih kita belajar sebulan, 2 bulan, sampai bertahun-tahun tetap aja ya hasilnya nihil, malah bangkrut ya kawan-kawan. Karena sebelumnya saya sudah jelasin ya, trading ini sangat rumit. Kalau kita hanya berfokus di teknikal, insya Allah kita hanya menunggu kegagalan saja ya. Di sini banyak banget yang harus diperhatikan, seperti yang sudah saya jelasin di video-video sebelumnya, yaitu ada 3 unsur. Kemudian 3 unsur dalam trading ya, 3 elemen penting, yaitu psikologi, teknikal, dan juga modal. Kemudian apalagi kawan-kawan? Kemudian kita nggak bakalan bisa punya 3 elemen penting tersebut tanpa kita memiliki dan menghayati 6 pesan sebelum terjun ke dunia trading, dan seterusnya. Untuk itulah kalau kita benar-benar ingin jadi trader, intinya jangan setengah-setengah ya kawan-kawan. Trading ini ngeri banget ya, apalagi yang mindsetnya sudah rusak ya, ingin cepat kaya mendadak. Karena di sini bukan tempat pesugihan ya kawan-kawan. Samakanlah dengan usaha konvensional. Sebelum kita memutuskan berkomitmen ingin menjadi trader, kita harus benar-benar ya berdoa dulu, memohon agar dipertemukan dengan orang yang bersedia mengajari kita dan membuka semuanya, yang tulus, yang mau memperjuangkan kita. Intinya seperti itu. Kemudian bayarlah prosesnya, kemudian bayarlah harganya. Itu dia ya kawan-kawan. Jangan kita buru-buru deposit tapi ujung-ujungnya kita lost lagi, dan akhirnya kita menyesal ya kan. Nah, di trading ini semuanya ada caranya ya kawan-kawan. Sebelum kita lanjut ke modal yang besar, kita harus tahu cara antisipasi di modal eksperimen, itu dia. Nah, kemarin saya sudah mencoba di modal eksperimen ya kawan-kawan. Tujuan di modal eksperimen ini tujuannya untuk pengendalian dirinya ya. Jangan berpikir ingin mendapat profit besar. Kalau kita nggak bisa melewati ini, ya susah ya, itu dia. Nah, alhamdulillah kemarin ya, beberapa hari 1 Maret ya ini. Nah, kemudian tadi pagi saya jam 7 ya 53 menit. Nah, alhamdulillah sudah segini ya. Nah, masalah profit itu tergantung kawan-kawan ya, mau nyarinya berapa gitu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya kawan-kawan, ini sebenarnya berat banget bagi saya ya, karena sudah terbiasa trading besar, kemudian mulai lagi dari modal yang kecil itu susah banget ya kawan-kawan. Ibarat kita makan ya, biasanya 1 piring, kemudian tiba-tiba beberapa hari kita makannya cuman 1 sendok, tapi pekerjaan yang kita lakukan itu sama. Nah, itu akan berbeda ya, penuh perjuangan lagi, itu dia. Nah, sama juga seperti kawan-kawan nih,
belum mencoba open posisi yang kecil, tapi kita mindsetnya udah di atas langit ya kan, pengen sekian, itu mustahil ya kawan-kawan. Mungkin ada dan mungkin bisa, tapi kemungkinan besar hanya hitungan hari. Apalagi kita nggak punya kunciannya, yang semuanya sudah saya bagiin di kelas privat. Kemudian apa aja yang mendukung fundamental kita, psikologi kita, cara membentuknya bagaimana. Waduh, sulit banget ya kawan-kawan. Kalau hanya mengandalkan modal, kalau hanya mengandalkan teknikal, insya Allah kita semuanya juga ya udah paham ya kan. Itu dia ya kawan-kawan. Nah, oke, kita mencoba di sini ya. Nah, ketika kita buka market, luangkan waktu ya kawan-kawan. Baca dengan baik apa yang harus dibaca, urutan-urutannya apa aja kita harus paham. Jangan hanya sekedar open posisi. Sebenarnya ada momennya. Jangan hanya asal open posisi kawan-kawan. Nah, usahakan kita niatkan berapa nih ya di akun demo. Tanpa kita bisa menghargai akun demo, kita nggak bakalan jadi apa-apa kawan-kawan, serius. Dan kebanyakan kita kan kalau di akun demo kita open posisinya sekian, tapi kalau di akun real ternyata kita melempem ya kan, kayak kerupuk kena angin. Karena kalau di akun demo kan itu kalau habis bisa di restart lagi, sedangkan kalau di akun real kan beda. Makanya samakan modal di akun demo dengan niat kita nantinya. Itu dia ya kawan-kawan. Hargai akun demo kita dengan sebaik-baiknya. Anggaplah akun demo seperti akun real. Oke, sabar ya. Ketika trading dengan modal yang besar, sudah terbiasa dengan modal yang besar, kemudian kita turunin tuh modalnya ya kan kawan-kawan. Kemudian apalagi menginjak ke modal eksperimen, kita harus ya balik lagi ya. Ibaratkan diri kita seperti pemula lagi kawan-kawan. Di sini ada momen tapi ya tadi ya. Support tren turun. Oke, nyoba sell. Ini bisa loss, bisa bullish ini ya. Harusnya sih sabar, nunggu terbentuk resisten. Tapi kita coba aja ya. Tuh kan. Oke, satu loss. Bullishnya info turun. Ini kalau bisa kita gunain momen FTT ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bullishnya ini koreksi. Mudah-mudahan bullishnya koreksi, banyak turun ya.
Iya, iya. Ade. Oke, tipis ya tapi profit. Alhamdulillah ya. Berapa nih, 110 ya. Oke, kita posisi lagi. Mudah-mudahan ini bearish. Harusnya sih nunggu resisten ya. Ya kita tunggu. Kurang ke atas. Langsung. Intinya kita ambil yang nyamannya aja ya kawan-kawan, jangan menyamakan kemampuan kita dengan orang lain ya. Itu dia, karena setiap dari kita itu berbeda-beda. Urutannya apa aja kita harus baca dengan baik dan benar. Nah, di sini harusnya menggunakan momen FTT reversal. Itu dia. Tetapi di sini tadi saya loss ya. Cuman yang penting endingnya profit. Nah, alhamdulillah ya kawan-kawan, sudah cukup ya. Sebenarnya ini ada momen lagi tapi udah cukup. Nah, paling sulit itu di modal eksperimen seperti ini kawan-kawan. Ketika kita sudah profit ya, bersedia enggak nih kita menutup market. Kebanyakan dari kita nggak bisa ya, pengennya langsung terus. Modal secuil pengen dapatnya sekian itulah ya. Teknikalnya nggak punya, kuncian teknikalnya nggak punya, modal sedikit pengen dapatnya bukit. Itu kesalahan banyak trader. Nah, di sini kenapa saya open posisi langsung ya kawan-kawan, karena saya menghemat waktu ya. Intinya di sini yang paling penting itu bukan hanya teknikal kawan-kawan, karena semuanya itu saling berkaitan. Ini penting banget, harus dicatat. Semuanya saling berkaitan. Kalau kita hanya berfokus di teknikal, insya Allah kita paling profit hanya sekian hari. Karena apa? Anak didik saya sebelumnya itu cerdas-cerdas, sudah punya basic, tapi belum paham ya keseluruhan cara menyikapi trading ini. Nah, alhamdulillah basicnya udah ada, setelah saya jelasin alhamdulillah ya perlahan-lahan. Tapi setelah dijelasin pun sulit kawan-kawan, butuh perjuangan lagi. Karena apa? Karena merubah mindset yang udah rusak itu sulit banget. Bertahun-tahun mau dirubah dalam waktu sehari sulit. Makanya bertahap. Cara belajarnya ada tahapannya. Ini dulu abang, ini dulu bu, yang harus dipelajari, ini dulu yang harus perhatikan. Itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, di trading ini mengerikan banget kawan-kawan, jangan anggap enteng. Apalagi ketika kita masuk ke modal eksperimen. Jangan coba-coba masuk ke modal yang besar, insya Allah ludes kawan-kawan. Jangan meremehkan trading, mau di binary option mau forex kayak gitu ya kan. Di binary option akurasinya luar biasa, kalau kita meremehkan insya Allah ya gagal total. Kalau di forex ya mungkin lumayan ini ya, karena di forex kan kita open posisi yang kemarin saya jelasin ya kan, kita open posisi sell tapi dia satu candle naik ya kan. Nah, di situ kan kita loss ya. Modal kita
berkurang. Nah, ketika candlenya turun itu kan nanti kita dapat profit, itu bedanya ya. Tetapi persiapkanlah semuanya dengan baik, mau di binary option mau di forex ya, intinya resikonya sama-sama tinggi. Kalau kita memang serius ingin menjadi trader, kita harus persiapkan semuanya dengan baik, carilah guru. Nah, ketika kita sudah dirasa punya kesabaran, bisa mengikuti arahan, sabar, ya kan? Kemudian rupanya saya itu bisa mengubah nih, evaluasi diri. Nah, itu sudah ada bakat ya. Di trading ini nggak perlu membutuhkan orang yang cerdas ya kawan-kawan. Di trading ini yang paling penting tekun, sabar, ikuti arahan, rendah hati. Itu orang cerdas kalau emosinya nggak stabil, ya insya Allah ya deposit terus gitu. Orang cerdas, misal nih kita ngerasa cerdas ya, jadi meremehkan. Tapi kita misal udah punya semua teknikal, tapi kita meremehkan, menyombongkan diri, insya Allah kawan-kawan gagal lagi. Ya kita semuanya mungkin pernah merasakan sehari 2 hari profit, 3 harinya loss doll gitu. Apa nih kesalahannya, dicari, dan di kelas privat saya dibuka semuanya. Malah saya menghimbau jangan sungkan-sungkan, jika ada yang masih membingungkan tentang materi silahkan dipertanyakan. Itu dia, karena tujuan saya di sini kawan-kawan yang belajar bersama saya agar supaya bisa menjadi sampelnya saya di trading, dan harapan saya mudah-mudahan lebih jago daripada saya untuk kedepannya, maksudnya ya kawan-kawan. Itu dia. Nah, ketika kita menggunakan modal eksperimen, kita harus sadar dengan baik bahwa kita memulai lagi nih dari awal. Kita harus punya komitmen dengan diri sendiri, konsisten. Cara membuat konsistennya bagaimana? Ya, abang-abang, mbak-mbak cari sendiri gimana enaknya. Kalau belajar bersama saya, semuanya saya kasih tahu cara breakdownnya gimana supaya mahir FTT, reversal, kemudian profit side di market sideways, kemudian penggabungan durasi waktunya, itu dia. Nah, kalau belajar otodidak kemarin saya udah kasih tahu caranya. Cuman dari 1000 orang ini saya ngasih tahu ya kawan-kawan. Dari 1000 orang belum tentu ada yang bisa. Paling 1-2 orang aja, itu juga kalau tekun. Maksudnya apa kalau tekun? Kalau belajarnya nggak sejam 2 jam. Maksudnya apa? Fokus banget di trading ini. Meluangkan waktu ya kan, siang ibaratnya ya kan. Siang berjam-jam sampai malam begadang, itu dia, sering riset candle. Itu dia kalau otodidak, kesulitannya di situ. Nah, kelebihan kita ketika mempunyai guru, ketika guru tersebut peduli dengan kita, apa yang kita tanyain, apa yang membuat kita masih bingung, itu beliau enak ya menjelaskan. Itu dia. Nah, kemudian jangan samakan kemampuan kita dengan orang lain. Jangan berfokus hanya di teknikal dan modal, jangan kawan-kawan ya. Apalagi ini untuk kawan-kawan pemula nih yang belum merasakan bangkrut, jangan. Intinya pelajari semuanya dulu, insya Allah platform trading ini akan lama kok ya. Mau di binary option apalagi forex, jadi sabar aja, itu dia. Nah, kita semuanya biar enggak putus asa di tengah jalan, kita harus bisa membayangkan hasilnya. Oh iya ya, saya kalau bisa trading ini enak, kalau bisa menguasai semua yang dibutuhkan di trading ini enak. Menunggu beberapa menit, kalau saya sabar dapat profit. Beda dengan usaha konvensional ya kan. Itu dia, dari pagi sampai malam. Misal kita kerja di pembangunan, di pabrik, kan beda lagi, diatur-atur sama bos ini dan itu ya kan. Nah, kalau kita memandang dari segi positif, banyak banget
positifnya dibanding negatifnya. Nah, kebanyakan di trading ini negatifnya ada di diri kita. Maksudnya apa bang? Udah dibilangin jangan emosi, emosi. Udah dibilangin patuhi take profit, udah profit terus lanjut. Ini kan sebenarnya masih ada momen kawan-kawan, sudah jelas tadi saya baca di 5 menitnya materi yang ada di VVIP nih. Udah jelas. Di sini ada konsolidasi ya. Ini kan. Nah, itu dia. Nah, saya paham nih bakalan turun tapi udah cukup karena saya ingin memberikan ya sharing-sharing lah ya dari perjalanan saya. Itu dia. Kalau kita udah terbiasa, nantinya terserah. Intinya sih seperti itu. Di awal itu kita bangun benar-benar dulu, kawan-kawan. Nah, negatif di trading itu kebanyakan ada di diri kita. Udah tahu jangan meremehkan market, meremehkan market. Udah tahu jangan bikin kejutan, bikin kejutan. Udah tahu risikonya tinggi di trading, malah kita meremehkan, nggak mau mencari guru, masih menganggap remeh, masih menganggap enteng, akhirnya kita yang menyesal. Itu dia. Ya udah ya kawan-kawan, sampai di sini saja penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan yang tertarik ingin memiliki semua teknikal yang selalu saya gunakan untuk eksekusi di market. Silakan merapat ke kelas privatnya ya kawan-kawan, nanti di situ kita bongkar semuanya. Oke ya kawan-kawan, sampai di sini saja penjelasannya. Akhir kata saya ucapkan salam ending profit, happy trading, happy profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.